Dan yang kami lakukan pendampingan Maksudnya itu, dorong soal baku cium, soal baku apa begitu? kalau istilahnya baku cium untuk anak orang dewasa berarti suka sama suka Kak Karil kan? Iya. Tapi kalau namanya pemaksaan itulah yang menjadi masalah hukum sekarang kan. Pak, ini si Adi ini begini, cepat juga kasih keluar saja, usulkan aja begini, mutasikan ini, ya, mutasi ini. Pak Lukman, sumber kekuatannya bisa dibagi ke kita, quotes-nya kata bijak. Singkat aja sebagai motivasi kepada semua yang menonton video ini. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan program BBC Net lagi. Kalau kemarin orang bahas tentang BUMD, sekarang orang bahas lagi tentang ketokohan seseorang yang ada di Bonegolang. Tokoh ini, Sepe Guru lagi. Jadi beliau ini bekerja setiap harinya. Tunggu, ini beliau punya nama dinas ini. Saya mau catat dulu, dinas apa dulu? Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. KB. Jadi iya, yang saya itu cuman ingat singkatannya. Apa singkatannya? Dinsos P3A, Dinsos PPKB. P3A PPKB. Banyak sekali. Singkatan saja Mas Aril. Iya. Panjang, apalagi kepanjangannya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sejak kapan ini Kak supaya banyak sekali begini? Ini wujud nyatanya itu tanggal 31 Desember 2021 dilaksanakan pelatihan seluruh pimpinan OPD dengan perubahan nomenklatur. Ada beberapa OPD yang digabungkan, termasuk ini di Dinas Sosial dan Dinas P2KB P3A. Aduh. Ya. Jadi ada X2 dinas besar digabungkan jadi satu. Jadi sekarang itu di bawah komando Pak Lukman ada gabungan dari 3 dinas ya? Dua dinas. Jadi 2 dinas saja. Tapi kalau di daerah lain itu 3 dinas. Ada 3. Tapi bagaimana Pak Lukman bagi waktu sambil ngopi Pak Lukman? Saya dengar ini singkatannya ini, saya jadi stres ini. Jadi satu dinas saja orang agak kehabisan waktu untuk membagi. Ini jadi begini, itu memang benar ada, kalau di kementerian itu dia ada 3 kementerian. Kementerian Sosial, Kementerian PPA, dan juga BKKBN. Belum lagi Kemendagri, karena ada di situ ada sedikit sentilan pengendalian penduduk. Ya, dia ada di situ, ada keterkaitan juga dengan Kakak Oktav Pikantor Dukcapil ya itu. Nah, ini sebenarnya benar kata Kak Aril itu agak sedikit kerepotan pada awal-awalnya, karena 3 urusan ini masing-masing memiliki prioritas. Yang jelas kalau misalnya dinas sosial itu sudah sangat besar kan. Iya. Itu ada perlindungan dan jaminan sosial, baru yang satu ada rehabilitasi, termasuk penyakit sosial itu kan. Ini yang baru kemudian yang di perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu juga ada kekhususannya. Itu kita bergelut dengan pendampingan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada di Bonegolang itu? Ada, dan angkanya mendekati angka yang mengkhawatirkan. Ya, apa kekerasan? Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Gitu. Itu, ya itu yang pada awal-awalnya itu Kakak Aril, saya itu terenyuh juga ya. Terenyuh juga membaca berita acaranya karena sifatnya rahasia. Kita rahasiakan pelaku, kita rahasiakan juga korbannya. Oh, rahasia, mesti rahasia. Memang harus Kenapa rahasia. harus mau kasih rahasia begitu kan? Karena supaya menyangkut
identitas korban. Kasihan masih anak-anak. Dia hanya bisa kita sampaikan secara terbuka itu kepada penegak hukum dan kepada pimpinan daerah itu. Alah, ini kan kalau anak-anak, ada orang bilang ini cuma kenakalan remaja, kenakalan anak di bawah umur. Itu mau dibawa karena hukum itu? Ada hukumnya. Bahkan lebih berat lagi untuk perlakuan terhadap kekerasan perempuan dan anak itu, apalagi anak. Hukumannya berat. Yang kita sangat khawatirkan itu adalah pelaku-pelakunya itu lebih banyak dari keluarga-keluarga terdekat dari si korban gitu. Biasanya DPO Pak, DPO Mbak. Bisa jadi. Tapi untuk mengungkapkan spesifikasinya itu tentunya kita harus berbawaan dengan penegak hukum. Tapi itu ada di Bone Bolango, makanya saya tadi ada pertemuan dengan bapak-bapak dari kepala urusan agama. Saya sampaikan secara garis umumnya bahwa saatnya Bone Bolango harus secara bergandengan tangan pemerintah daerah, penegak hukum, dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan tindakan preventif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Pak Lukman, ketika diskusi dengan mereka, saya jadi tegang. Ini motifnya apa? Iya, memang kalau baca berita acaranya Pak, berita acaranya itu kalau kita baca itu kan ada kronologisnya. Ya, tegangnya itu dari sisi negatif sebagai manusia biasa ada. Tapi Kakak Ariel ketika suatu saat diberi kepercayaan bisa membuka berita acara itu, maka tentunya air mata pasti akan keluar. Keluar karena kenapa perlindungan ini kita sepertinya gagal untuk melakukan proteksi perlindungan terhadap tunas-tunas bangsa ini. Tapi sesungguhnya ini masuk pada area tatanan hukum, makanya dinas kami itu memiliki tupoksi. Yang pertama, melakukan pendampingan terhadap si korban, ya. Baru kemudian yang kedua, melakukan pendampingan terhadap pelaku anak. Pelaku anak juga. Jadi antara pelaku yang umurnya anak dan juga ini dilakukan pendampingan. Pendampingan apa, Mbak Bella? Bukan membela. Ketika sonakal ini seorang anak, sonakal ini kenapa masih mau bela? Nggak usah membela ya. Itulah perundang-undangan kita itu, sistem hukum kita itu tetap memberikan pendampingan terhadap pelaku anak. Jadi ada beririsan itu Kakak Ariel. Kalau dulunya dinas sosial itu hanya melakukan pendampingan, ada namanya pekerja sosial. Mereka itu melaporkan kondisi ini ke Kementerian Sosial. Tapi mitranya adalah kita. Mereka melakukan pendampingan itu. Jadi terhadap pelakunya. Teman-teman yang di bidang perlindungan anak melakukan lebih pada fokus pada korbannya. Itu banyak, tapi ini saya berikan sinyal kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat, baik di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dan siapa saja yang mendengarkan pesan ini. Mari kita lindungi anak-anak kita. Saya berikan argumen sederhana, ketika seorang anak perempuan bermain dengan sepupunya laki-laki, tolong orang tua tetap melakukan pengawasan, gitu. Karena kita tidak tahu, karena kemajuan teknologi juga yang menyebabkan perilaku-perilaku yang belum saatnya itu dilakukan oleh anak-anak, gitu. Sudah sampai bagaimana parah itu? Parahnya itu ya sudah sampai mengorbankan anak kepada hubungan yang belum saatnya dia rasakan. Allahu Akbar. Di Bone Bolango ada? Di Bone Bolango ada. Dan yang kami lakukan pendampingan. Maksudnya terus baku cium, baku begitu? Kalau istilahnya baku cium untuk anak orang dewasa berarti suka sama suka Kakak Ariel kan? Iya. Tapi kalau namanya pemaksaan, itulah yang menjadi masalah hukum sekarang kan. Anak yang lemah, ya kan gitu. Nah, kita butuh peran penting ini, butuh edukasinya. Sampai anak-anak itu sudah begitu dan sudah jadi korban. Bukan sudah begitu, sudah jadi korban. Kalau dia hubungan antar anak ya, pacaran dan sebagainya, kemungkinan kan kita tidak bisa deteksi, karena mereka diam-diam kan, diam-diam melakukannya dan suka atas dasar suka sama suka. Tetapi ini kan korbannya ini anak, dilakukan oleh orang dewasa itu. Begitu. Jadi kalau misalnya bukaan Kakak Ariel, bukaan identitasnya itu tidak dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, tetapi bahwa itu ada,
itu, dan tahap sudah mulai angkanya mulai meningkat, dan kami akan melakukan laporan secara resmi kepada Pak Bupati dan juga beberapa unsur yang berhubungan dengan itu. Pantas itu Oto yang saya lihat perlindungan anak sering lari-lari ya. Iya, sering lari-lari itu. Saya bersyukur bahwa saya memiliki beberapa aparatur yang bisa kerja selama 24 jam sesuai permintaan dari pihak kepolisian gitu. Jadi ada permintaan dari penegak hukum untuk dilakukan pendampingan, maka secara otomatis kebetulan kepala bidang saya itu seorang perempuan, Ibu Oktaviana Helingo. Jadi ketika sudah ada kejadian baru disampaikan SMS. Saya selaku bapak dari 3 orang anak, 1 perempuan, kadang terenyuh itu. Saya terdiam, harus melihat laporan seperti ini. Itu yang jadi sebenarnya Kakak Ariel tadi tanyakan bagaimana bisa membagi waktu, pekerjaan waktu kami sudah terlatih di selama 24 jam itu, insya Allah ketika kami sadar itu harus melakukan pelayanan masyarakat. Udah terbiasa dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan seluruh stakeholder kita itu udah terbiasa. Teman-teman OPD di Kabupaten Bone Bolango tidak memandang lagi ada support anggaran, cukup anggaran, tidak, kami sudah terbiasa. Tetapi yang membuat saya terenyuh yang bagian ini. Bagian ini jadi sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, yang di bagian tengahnya ini yang sering sebagai bapak dari 3 orang anak saya sering terenyuh. Makanya saya bilang tetap semangat Bapak Ibu pendamping, lakukan pendampingan, ademkan pendampingan terhadap yang usia anak ini. Bahkan saya minta untuk pelaporannya jangan di WhatsApp grupnya kita, nggak cukup ke grup ke Japri ke saya saja, karena di situ ada foto si anak itu. Jadi kami benar-benar melindungi, tidak pada tempatnya kami melakukan ekspos terhadap korban. Tetapi kita wajib mengumumkan ke Ariel kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango untuk menjaga putra-putri kita, baik anak kita sendiri maupun anak tetangga keluarga kita itu ya, untuk selalu diawasi jangan sampai terjadi mereka menjadi korban dari predator seksual ini gitu. Ya, baru kali ini kita ngomong ya. Biasanya kita ngomong masalah Hari Anak Yatim yang di dinas sosial. Tapi kalau untuk ngomongan ini baru kali ini kan, dan kayaknya sesak dada itu. Kopi dulu Pak, kopi dulu. Jadi minum kopi dulu. Kopi dulu. Aduh, sesak juga. Nah, kalau orang bicara soal sekarang orang tinggal coba kopi ini. Orang tinggalkan dulu itu. Sekarang cara Pak Lukman ada membagi waktu ini Mbak urus dinas ini bagaimana? Sebelumnya saya kan di dinas pariwisata yang ekonomi kreatif ya. Yang tren dengan Botu Tonuonya ya. Iya, trennya dengan Botu Tonuonya, Kakak Ariel juga di situ. Timnya saya nggak ingin dalam kesan koprol, tapi Kak Ariel juga kan masuk di sistemnya. Iya. Timnya Pak Bupati Dr. Hamim Poum dan Ibu Wakil Bupati Dr. Merlan Uloli ini. Izinkan saya berbangga ya, ada dokter ya di situ ya. Alhamdulillah, kuasa Tuhan mereka sudah dapat disanjungkan sebagai pimpinan daerah yang bergelar S3. Alhamdulillah. Itu timnya beliau ini, kami ini udah terbiasa dengan bekerja selama 24 jam, ada tinggal waktu istirahatnya. Kalau di dinas pariwisata, kalau Sabtu Minggu saya kan keliling di objek wisata untuk melihat baik secara langsung dilihat oleh pengelola atau tidak, kami harus memastikan semuanya berjalan baik. Nah, kalau hari-harinya itu saya bisa istirahat, masih bisa membuat beberapa administrasi tentang analisa dan sebagainya. Tapi kalau untuk masuk di sini, saya sadari itu saya hampir tidak punya waktu. Jadi kadang untuk duduk, saya pernah membuat analisa tentang ada satu item analisa tentang sosial, kegiatan sosial. Sampai saat ini belum selesai. Biasanya dalam di pariwisata saya bisa 1 naskah 1 hari gitu. Ini ndak bisa selesai. Karena kenapa? Kegiatan KB itu udah jalan. Nah ini Kak Ariel mungkin belum terlalu akrab ya sebenarnya.
pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu bagaimana ya itu kita punya hubungan yang sangat erat dengan Badan Koordinasi BKKBN kan, keluarga nasional itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN itu sangat dekat. Nah, dekatnya gimana? Kita punya 18 balai penyuluh KB di 18 kecamatan. Ya. Baru kemudian di dalamnya berisi orang-orang yang secara status kepegawaiannya itu adalah pegawai BKKBN. Tapi kinerjanya mereka berada di kita. Dukungan dana alokasi khusus untuk melaksanakan kegiatan mereka ada di kendalinya saya itu. Nah, mereka melakukan kegiatan, pakemnya udah siap. Jadi kegiatannya apa, dukungannya apa, jumlah orangnya sudah ada, siapa yang melakukannya, semua udah pakemnya udah siap. Jadi ada keinginan besar saya untuk bisa keliling ke mereka. Sebagaimana senior-senior saya kan, Ibu Haja Samsia Melu, Ibu Haja Mary Ngaju, nah, mereka kan bisa fokus keliling-keliling ke situ. Keliling untuk apa nih? Keliling kegiatannya. Kan cek KB atau? Bukan cek loh, ada kegiatan secara bersamaan, mereka bisa keliling. Bagaimana saya bisa keliling, misalnya kan, bisa keliling, baru mau start gitu. Ada lagi yang sifatnya dari bidang perlindungan anak menelepon, dari bidang yang menangani 2 bidang menangani sosial menelepon. Jadi saya batalkan. Alhamdulillah saya bisa diimbangi oleh sekretaris dinas Ibu Eriana Fajrianingsi, itu bisa mengimbangi. Baru saya sampaikan ke mereka, saya akan berupaya selaku kepala dinas pucuk pimpinan OPD ini akan berupaya untuk melakukan koordinasi langsung dengan teman-teman di bawah. Tapi itu sebatas kemampuan saya. Saya meminta kepada eselon 3, 1 eselon 3A, 2 eselon 3B, kabit-kabit itu untuk dapat benar-benar bisa menguasai tupoksinya dan bisa mewakili Kadis itu. Kan Kadis kan harus koordinasi laporan ke Pak Bupati, ke Ibu Wakil Bupati, ke Pak Sekda dan stakeholder lainnya itu. Iya. Ini bagi waktunya tidak gampang-gampang asik gitu. Gampang-gampang. Jadi Pak Lukman ini adalah tokoh yang berhasil dengan pembagian waktunya dan bahkan berhasil dengan pelaksanaan kegiatan Festival Anak Yatim kemarin dengan menghadirkan Dasat Latif. Tapi di dalam materi Ustadz Dasat Latif itu ada sampai namanya layangan putus. Kakak Lukman ini kan setiap ada waktu di rumah. Bagaimana soal itu? Jangan sampai ada kecemburuan ini. Saya mengawali full time itu, Pak Ariel ya, saya inginkan ditanyakan ke saya. Mengawali itu ketika saya hampir 6 tahun sebagai kepala bagian persidangan dan perundang-undangan sekretariat DPRD. Setelah itu berpindah ke sekretaris KPU. Kan kalau sekretaris KPU itu kan slogannya bekerja sepenuh waktu, 24 jam kan gitu. Bagaimana keluarga istri saya? Awalnya memang ada protes-protesnya, baru kemudian saya sering berbagi cerita ke dia, ini begini. Nah, jadi yang paling banyak nelpon saya di luar daerah maupun dalam itu hanya anak saya yang perempuan. Sekarang dia udah kuliah semester 2, perempuan, ilmu komunikasi. Komunikasi. Jadi sekarang protesnya agak tajam. Agak tajam. Jadi, kapan selesai? Bisa bergabung dengan kita di Sinet nih, anak-anak ilmu komunikasi. Ini yang kayak gini-gini kan dia bisa ada sampai grupnya itu tidur di rumah. Dia bilang, "Dek, kenapa begini, Dek?" "Pak, ada bikin video malam, Pak." Ternyata tugasnya mata kuliah begitu ya. Video malam yang dibikin. Baru saya bilang begini, Kakak Ariel, dia yang paling kecil itu dia, sampai pernah dia nangis dalam pelukan ibunya. Ini cerita ya, sejarah dulu. Saya masih ingat di mana itu, di keuangan. Dinas Keuangan saya 5 tahun juga sebagai sekretaris dinas. Dulu namanya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, DPPKAD dulu. Saya 5 tahunan di situ sebagai sekretaris, cukup lama. Jadi memang juga intens pekerjaannya juga sampai malam itu. Dia pernah nangis sama mamanya. Mama, papa nggak usah jadi pejabat saja, Mama. Ya, jadi pejabat, Mama. Dia nangis.
kalau papa pejabat setengah mati Alia tidur dengan papa. Ya kebetulan anak ini sampai dia sebelum haid itu dia tidur dengan papanya, mamanya digencet itu dari tempat tidur itu. Jadi tidur dengan saya dia itu. Dia bilang sudah saja Alia tidak butuh apa-apa dari papa. DP mama rupa berlina DP air mata balik kamar pas saya. Saya bilang, lalu kalau mau beli gula-gula, coklat sama adik dan bagaimana papa itu? Jadi perlahan itu. Setelah besarnya ini, tapi mereka sejak TK itu tidak ada yang istilahnya saya antar, Pak. Nih, makanya tidak ada ya? Tidak ada. Jadi ini karena Kakak Ariel katanya membagi waktu. Jadi kehidupan keluarga kecil saya itu, jadi istri saya guru SMA ya. Jadi ketika dia sholat subuh, habis sholat subuh itu dia memasak dan mencuci. Jadi jam berapapun saya mau turun dari rumah, sarapan pagi itu udah siap. Udah siap ya? Anak-anak ini, anak-anak saya yang dua ini, kebetulan kan yang dua ini lahir awal ini, ke sekolah itu sudah siap, bajunya aja disiapin. Bentornya sudah ada. Jadi bentor itu bentornya omnya. Sepupu saya yang sampai orang dewasa itu. Jadi nggak ada istilahnya saya ngantar anak, saya jemput anak itu. Jadi kemandirian rumah tangga saya seperti itu. Tapi mereka juga rindu papa di rumah. Iya, rindu papa, tapi lama awal-awalnya, terus yang berikutnya nggak terlalu rindu lagi. Jadi saya biasakan mereka tidak dalam konteks bahwa mereka anak yang bahwa bapaknya dipercayakan keras oleh pimpinan daerah, enggak. Jadi gaya saya mendidik mereka kan ini kan namanya juga kan PP dan perlindungan anak kan. Iya. Saya sih sebenarnya punya anak dua, Pak. Jadi saya KB benar nih. Yang anak ketiga ini ada anak spesialis kami. Itu ya. Jadi itu orang tua bilang lahir di Butioto itu yang ketiga. Jadi memang saya KB. Caranya kita Kakak Ariel untuk jangan sampai suatu saat mereka kalau bapaknya diistirahatkan kan post power syndrome. Jadi dari kecil itu ketika mereka plat nomor, plat nomornya kan merah mobilnya. Ini papa mobil ini tidak, ini mobil kantor. Mobil kantor. Ya, baru kemudian ditanya, "Itu siapa?" "Papa, siapa ada om di luar, Papa." Kalau dia staff saya, maka saya sebutkan bahwa itu teman Papa. Teman Papa. Kalau dia selepel dengan saya, misalnya sesama kabak, itu Papa Bos. Jadi tidak pernah terpikir dari alam bawah sadar kecilnya itu, papanya itu bos. Ya. Dan itu alhamdulillah bisa. Sampai sekarang itu mereka terbiasa. Sudah terbiasa. Yang satu kan udah kebetulan sudah selesai di S1 Fakultas Hukum. Gitu. Keluarga oke, anak oke. Dan saya yakin ketika setiap pejabat itu dia punya terapi khusus ketika dia berada dalam situasi kredit, dia sudah kacau, dia tidak membawa masalahnya ke orang rumah dan lain sebagainya. Tips apa yang Pak Lukman pakai pada saat ketika lagi dalam keadaan? Suatu saat saya dalam perjalanan karir ini kan ada situasi yang sifatnya saya harus berhadapan dengan persoalan yang sangat pelik kantor kan gitu. Saya tidak selalu membawa cerita ke rumah karena rumah tempat istirahat. Tapi istri kan sebagai orang yang paling dekat di kita kan dia nanya, saya ceritakan. Apa dia bilang? Cuma dia bilang bahwa Pak, kan ini masalah kan seberat apapun masalahnya kan pasti ada penyelesaiannya. Dan itu sudah cukup jadi support bagi saya. Ya. Sambil berkata bahwa tahu nggak Kakak Ariel dalam memimpin sesuatu itu kan ada plus minusnya. Saya cuman sih saya bilang ke teman-teman staff, saya bilang jangan pernah ada niat untuk keunggulan kepentingan diri. Kakak Ariel saya tantang kalau bisa buka daftar kekayaan saya di akhir Desember 2021. Kakak Ariel pasti akan ketawa itu. Pak Aluk ini kan mengada-ada dan sebagainya. Ya, nanti bisa dilihat. Kan setiap pejabat itu ada daftar kekayaannya. Betul. Oh, Pak Aluk ini cuma ngiri aja sama teman-teman yang lebih. Tidak. Hidup santai. Tidak hidup santai, baru setiap
hidup itu adalah pilihan. Pilihan. Orang bilang begini, Pak Lu nggak pernah ngiri kalau Pak Lu punya teman ada mobil? Tidak. Ya, Pak Lu tidak pernah ngiri kalau seseorang punya rumah besar atau dia punya 2 rumah? Tidak. Kenapa sampai begitu? Ini jujur saya sampaikan supaya orang itu kan. Saya menganggap mobilnya teman saya, rumahnya teman saya itu saya punya. Saya punya. Jadi kebahagiaan Kakak Ariel, kebahagiaan saya selesai. Allah. Itu ya. Jadi keren. Saya enjoy saja. Keren ya? Keren. Enggak juga keren banget ya. Cuma orang bisa melakukannya. Tapi ada satu hal yang mungkin ya Kakak Ariel juga begitu. Saya kadang-kadang akan terlihat duduk di teras kantor itu dengan teman-teman non ASN. Iya. Ini walaupun saya kadis itu. Iya. Duduk. Ternyata Kakak Ariel dalam kurun waktu perjalanan waktu itu teman-teman non ASN itu yang kelihatan itu seperti anak-anak apa semua. Hebat pemikirannya itu. Iya. Hebat. Saya tidak langsung. Saya cuma tanya, ini kalau ini gimana? Jadi kalau waktu waktu pariwisata kan Kakak Ariel bilang, kenapa lebih senang bawa non ASN? Ternyata orang punya keterampilan sendiri, punya kecakapan sendiri yang kadang-kadang kita tidak miliki. Pak Lukman punya ilmu dengar sebagai pemimpin. Iya, kita jadi orang Gorontalo bilang jamek ngoh, cuma lebih banyak mendengar. Lebih banyak dengar. Ada satu hal lagi Kakak. Ada satu tipsnya. Kalau kita mau seseorang katakanlah si Adi ya, misalnya namanya si Adi, dia itu punya prestasi yang cukup bagus. Jangan tunda kasih reward ke dia. Ayo kita minum kopi kopi dulu. Dia tahu. Oh iya, ini reward kopi. Kopi aja. Kopi bos. Atau dia perokok, kasih rokok, tapi jangan Pak Bupati. Jadi Perda dilarang merokok. Ya apresiasi ya. Apresiasi. Atau dia kita ada di kantin belakang kantor kita ada sepiring nasi 10.000. Di kita makan dulu di. Ini apresiasi. Tapi saya sangat memarahi kalau misalnya staf yang menangani kepegawaian itu marah-marah. Pak, ini si Adi ini begini, cepat juga kasih keluar saja, usulkan aja begini, mutasikan ini, mutasi ini. Dia bilang, jangan begitu. Ingat, memberi hadiah kepada staf yang berprestasi, jangan tunda 1 hari, jangan tunda. Memberi hukuman terhadap staf yang istilahnya melanggar aturan, cobalah tunda 10 hari atau lebih. Jadi jangan buru-buru. Saya sudah berulang kali Ariel ya Allah Akbar, ketika ada seorang ibu, 3 kali kejadian ya, kejadian. Ibu ini selalu terlambat, dia ASN, saya marahi apa sama, dia berusaha datang. Suatu hari saya ajak, kan harus pendekatan gitu. Kenapa jaga terlambat Bu? Mulai maaf saya Pak Kadis, saya ini sebelum kesini saya kasih mandi dulu saya pe mama. Allah. Saya ganti saya kasih makan bubur. Lah patao. Abis itu boleh utamelati ya. Tobele. Tama menak di kantor. Ya Allah, saya tetap bisa lihat tapi tolong isi absen ya. Itu muka saya, bibek saya itu. Saya masuk di dalam ruangan. Totol saya ya Allah, Allah saya berdosa ini ya. DP hari berikutnya Pak. Saya bilang, saya kan mungkin dia lebih tua dari saya. Saya itu lebih tua maupun tidak saya panggil Tata. Ada kerja di kantor. Sudah Pak, saya tadi ada baking ketik-ketik baru saya sudah. Kalau tidak ada, boleh pulang dulu. Pulang saja duluan. Ya, pulang saja. 10 pulang. Ini karena Mailo Tama butuh 5 malam. 3 kali dalam institusi yang berbeda saya itu. Baru suatu saat ibunya meninggal kan. Allah. Meninggal. Seminggu kemudian habis proses itu hari ke-8-nya dia datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Coba kalau Kakak Ariel mengikuti emosi saat itu, membentak atau memarahkan, kadang-kadang mau jadi pimpinan tidak mau ingat, itu salah satu salah satu kriteria sebagai pimpinan itu dia mau ingat gitu. Jadi dari situ saya selalu hati-hati
kalau ada laporan Pak, saya harus dimarahi. Gitu. Memang kalau saya cerita ini, cerita di Pak Lukin tidak. Saya juga sempat saksikan kok bagaimana Pak Lukman memberi reward kepada orang-orang. Tapi yang saya penasaran itu ketika Pak Lukman dalam keadaan menghadapi sebuah masalah, itu siapa orang yang Pak Lukman datangi untuk memintakan doa atau memintakan apa begitu ya. Saya lihat ini kredit betul waktunya, tapi enjoy saja. Kayaknya ini pertanyaan kedua ya, tapi saya belum jawab ya. Pernah Kak Ariel telepon, Kak Uku kok bisa saya tahu itu Kak Ariel kan beberapa kesempatan kan pernah dalam satu ruangan saya. Baru Kak Ariel sempat tahu bahwa staf ini saya marah betul kan. Tapi ketika dia masuk kawan, apa kabar? Kakak kata ya apa yang boleh membantu ini nih. Ya, baru setelah beliau berlalu kan Kak Ariel bilang tuh, bukan Kak Uku marah sekali dia. Iya Pak tahu buai pimpinan dia 50 ingoma dia mau kan. Itu tetap dia nanti sesi habis kan marah dia, habis marah. Jangan lanjutkan lagi. Dia tidurnya nyator nggak bisa tidur kan itu. Untuk pertanyaan itu kepada siapa? Saya dulu itu dari terbiasa saya punya kerja lebih, baru dengan kalau ada masalah, saya itu sebenarnya cuma singgah di rumahnya Ajus kan. Saya begini Kak Ariel, saya ambil air gelas putih, baru saya bilang, Mama doa kamari. Ada marah saya tadi Mama di kantor. Pertama doa umay walau uti. Tidak mau baca doa kamari, Mama uti di air begitu. Ada yang membaca Al-Fatihah ayat kursi baru ini. Baru pepelele japo alpoingo uti ya. Japo alpoingo. Mulai itu moingo itu latih. Dibilang begitu. Jadi sekarang ibu saya itu kan lagi dirawat karena stroke kan. Udah 2 tahun stroke. Nah, baru satu hal yang paling dia senang itu mendengarkan suara saya. Jadi mungkin satu-satunya telepon yang saya angkat secara perlahan ketika rapat dengan Pak Bupati hanya teleponnya beliau. Ketika dikasih tahu saya lagi rapat dengan Pak Bupati, langsung dia tutup. Oh ya utia, dia lapat tahu. Gitu. Jadi sebenarnya ridhonya ibulah itu yang menyebabkan orang kuat ya. Kuat. Capek juga ngomong ya. Tidak, ini memang keren ini karena saya melihat Pak Lukman begitu dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Masya Allah. Ada satu hal Kakak Ariel, orang kan berteman toh, berteman. Kalau Kakak Ariel jadi direktur sebagai teman, saya harus bersyukur, itu satu. Kalau teman si kakak Bano, Mas Sirno jadi dokter, ya satu langkah lagi kan dokter. Begitu dia, bayangkan waktu malam-malam beliau berdua itu, mereka yang ujian saya nggak bisa tidur membayangkan. Ketika mereka diumumkan berhasil, menetes air mata saya, tapi nggak kelihatan sih karena ditutup dengan ini kan. Apa itu wujudnya itu saya nggak pernah ngiri Pak. Saya juga tidak pernah terkesan bahwa menjelek-jelekan Kak Ariel itu aja modal saya. Baru saya berusaha untuk banyak ketika orangnya nggak juga kalau maaf sih orangnya ada salah sama saya sih. Kalau ini saya rasa nggak ada yang pernah ada misalnya saya dengan Kakak Ariel bersaing memperebutkan sesuatu gitu, jabatan job fit atau job bidding. Saya gagal misalnya tahun ini, saya nggak pernah merasa bahwa saya Kakak Ariel walaupun dulunya kalau dari segi maksudnya masa kerja lebih muda dia, saya bersyukur, saya yakin selalu ada di situ ada ketentuan Tuhan yang dititipkan kepada pimpinan untuk memilih, bukan saya. Allah soatur itu bahwa itu kuncinya seperti itu, kayak ngomong ulama-ulama. Quotes kita hari ini, kita akan quotes di terakhir perbincangan kita dengan Pak Lukman. Saya butuh quotes sebagai hal yang bisa memberi edukasi kepada orang-orang banyak. Pak Lukman sumber kekuatannya bisa dibagi ke kita. Quotesnya kata bijak, singkat aja sebagai motivasi kepada semua yang menonton video ini. Oke. Atau ya, luruskan niat aja. Luruskan niat, jaga silaturahim. Selesai semua kan. Iya. Tahu nggak? Sesimpel itu. Iya sih. Tahu nggak? Saya tidak pernah tahu bahwa Pak Bupati mempercayakan saya memegang ini.
ini dinas yang cukup besar, cukup strategi ini. Saya nggak pernah tahu. Saksinya Kak Ariel kan? Iya. Waktu pagi-pagi apa yang Kak Ariel tanyakan? Ketika kami satu persatu, Iya. ini memang modelnya Pak Bupati ini suku berlian, memang ada aja yang pagi-pagi diundang kan? Iya. Satu cuma dia pesan ke saya, siap laksanakan tugas, tepati semua kontrak kinerja dan laksanakan tugas. Nggak pernah saya dapatkan gambaran bahwa saya akan ditempatkan di mana. Nah, saya saat berdiri itu menunggu panggilan satu persatu itu, saya nggak tahu kemana, gitu. Saya nggak kemana. Job fit saya ke sini, kedengaran ke sini, tapi itu udah biasa kan? Kan kalau Kakak Ariel, Kaluman ini cocoknya di sini, Kaluman ini cocoknya di sini, ya udah orang pemainnya. Ketika ditanya Lukman Adaud, tak, baru kemudian Kepala Dinas Sosial dan saya langsung ya Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dikembalikan kepada Allah karena kenapa? Karena besarnya dinas ini. Ya. Tapi saya diam, saya bilang ini ujian dan mungkin kepercayaan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Bismillah saya laksanakan. Dia bawa palalu itu 3 kementerian dengan kondisi COVID begini. Apa yang saya bilang Pak, saya ketemu Pak Sekda, ya Allah Pak Sekda Timur Lama mendung. Kelongolah Pak Lu, armada saya belum siap. Ada kempes DP Ban. Nah, sehingga ketika mulai itu anggaran belum normal. Nah, ketika ada sedikit anggaran itu saya sudah perbaiki beberapa bagian itu untuk menjaga terjadi kan. Kami Pak Hamim POU dengan Ibu Merlan itu kan selalu mengatakan kepada anak buahnya bahwa gunakan, efisienkan seluruh anggaran yang ada untuk hasil yang maksimal. Titik. Selesai. Oke. Kita sudah berdiskusi dan quotes-nya adalah luruskan niat dan perbaiki silaturahmi. Ya. Terima kasih Pak Lukman waktunya. Siap. Kopi terakhir. Dan mudah-mudahan saja kita akan berjumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Tetap ikuti program kami di BBC Net. Podcast ya, dan juga masih ada beberapa program-program liputan lainnya. Terima kasih Pak Lukman dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.